PC ada, switch sama router ada, kabel juga ada. Terus sekarang ngapain? Selamat datang di channel Tablet ID kelas gratis Cisco CCNA edisi konfigurasi dasar perangkat Cisco. Oke, sekarang kita akan memulai belajar cara mengkonfigurasi perangkat router dari awal. Kita akan buka paket tracernya dan kita akan memilih perangkat router 2911. Apabila sahabat sahabat tablet memiliki perangkat router yang asli, pastinya sahabat tablet akan membutuhkan PC. Di sini saya akan contohkan, ibaratnya kita punya PC. Dan seperti yang pernah kita singgung di video sebelumnya, dalam paket router, itu ada sebuah kabel biru yang disebut dengan kabel konsol. Colokkan kabel konsol ke port konsol yang ada di router, dan port satunya yang ujungnya RS232 ke PC sahabat tablet. Kalau tidak ada pin 9-nya itu, di pin DB9, beli converter dan masukkan ke port USB. Tapi dalam hal ini saya akan masukkan RS232. Buka PC, kemudian masukkan atau buka software terminal atau PuTTY. Dalam hal ini saya akan coba di simulator ini menggunakan terminal. Yang perlu sahabat tablet perhatikan pada saat membuka PuTTY, perhatikan settingan ini. Settingan khususnya bit per second baud rate-nya ini harus 9600, karena apabila kita pilih yang lebih cepat, dia tidak bisa berkomunikasi dan hasilnya blank. Yang paling aman adalah kita menggunakan 9600, maka dia akan keluar seperti ini. Oke, saya perbesar terlebih dahulu biar sahabat tablet melihatnya lebih enak ya. Oke. Ya, seperti yang sudah pernah kita bahas, kalau ada pertanyaan mengenai initial configuration, cukup ketikkan no. Oke, ini adalah router yang baru pertama kali kita konfigur. Seperti halnya seorang bayi yang baru saja lahir, pasti orang tuanya itu memberikan sebuah nama. Oleh sebab itu adalah praktek yang terbaik apabila kita baru saja mengkonfigur atau baru saja membeli sebuah router, yang pertama kita konfigur adalah nama. Caranya gimana? Kita masuk ke Global Configuration Mode. Masukkan dulu Enable, kemudian configure terminal. Artinya kita sudah ada di global configuration mode kalau ada tanda dalam kurung config ini. Perintah yang dimasukkan adalah hostname spasi kemudian namanya. Kita ketikkan tanda tanya. Di sini ada perintah word. Bukan berarti kita ngetikkan word di sini ya. Bisa saja, tapi artinya ini kita mengubah nama router menjadi Word. Kita lihat di depan berubah dari router menjadi Word. Tentu bukan itu yang kita inginkan. Ini hanyalah contoh yang dimaksud dengan Word itu. Hostname. Cara menamainya, itu sahabat tablet juga memiliki kebebasan. Biasanya orang melakukan cara penamaan dengan dua pemisah, misalkan antara lokasi dengan tipe. Contohnya, JKT spasi RT01. Artinya ini adalah router 01 yang ada di Jakarta. Atau ada juga orang yang memberikan contohnya JKT SW01. Berarti ini adalah switch yang ada di Jakarta nomor 1. Oke. Jadi tergantung sahabat tablet semuanya. Kita kembalikan saja ke router 01. Yang kedua, yang biasanya dilakukan oleh para Cisco engineer itu adalah memberikan sebuah banner. Banner itu adalah sebuah pesan bagi orang yang ingin masuk ke dalam perangkat Cisco. Kenapa pesan ini penting? Pesan ini gunanya untuk memberikan perhatian bahwa tidak semena-mena kita bisa masuk ke dalam perangkat ini. Dan apabila ada yang berusaha masuk, kita bisa gunakan sebagai peringatan. Jadi kalau ketahuan siapa yang melakukan settingan yang salah, dia bisa diberikan sanksi. Komen yang digunakan adalah banner message of the day, MOTD disingkat. Kita ketik spasi tanda tanya.
Sahabat tablet bisa lihat, ada tulisan line dalam huruf besar semua. Yang dimaksud dengan line adalah variabel. Silahkan sahabat tablet masukkan pesan apa yang ingin disampaikan. Yang menarik adalah ini, C banner text C where C is delimiting character. Saya sejujurnya pas baca ini bingung, maksudnya apa. Tapi yang dimaksud sini adalah C adalah karakter untuk memulai pesan pada banner sahabat tablet. Contohnya, C. Ya. Halo, apa kabarnya? C is the delimiting character juga, artinya C adalah karakter yang digunakan untuk mengakhiri pesannya. C. Seperti ini ya, jadi di depan C, di belakang C. Kita ketikkan enter, kemudian kita keluar, saya tekan Ctrl Z, exit. Pada saat orang pertama kali mencoba masuk, nah di sini kelihatan, halo apa kabarnya, dan nama router sudah berubah. Oke, kita coba masuk lagi. Banner, message of the day. Nah, sekarang kita akan coba, kenapa orang biasanya tidak menggunakan C? Andaikan kita tetap menggunakan C sebagai pembuka, misalnya pesannya kayak gini, hello Chin, oke, kemudian C lagi. Apabila kita ketikkan enter dan kita keluar, nah di sini keluarnya hanya hello. Jadi sahabat tablet mengerti ya, bahwa yang Cisco maksud dengan C pada description yang tadi, nih, ini sebenarnya kurang bagus atau kurang menarik lah. Biasanya para engineer itu menggunakan karakter, contohnya hashtag deh, atau dolar, atau apalah. Karena kita jarang kan menulis pesan yang ada hashtag atau dolar. Dan cara kedua untuk menuliskan sebuah banner adalah setelah kita masukkan karakter pembukanya, kita ketikkan enter saja langsung. Nah, di sini kita bisa dengan leluasa menulis pesan yang kita inginkan. Biasanya yang sering saya lihat adalah mereka membuat sebuah frame seperti ini, biar terlihat lebih cantik aja. Tekan enter, buat frame pembuka. Selamat datang di router JKT RT01. Gini, dilarang melakukan gimana sih? Saya bahasa Indonesia ini jelek kayaknya. Tutup, buka, lakukan konfigurasi secara sembarangan karena nanti mama masih tutup marah. Oke, tanda seru yang banyak. Oke, kita tutup, enter, tutup lagi semuanya. Enter lagi, loh, kok nggak berhenti? Nah, seperti yang sahabat tablet lihat, kita buka dengan huruf simbol dolar, kita tutup juga dengan simbol dolar, dan enter. Kita keluar, exit, tada, terlihat lebih, lebih cantik kali ya, lebih rapih bannernya ini. Nah, oke, kita sudah belajar dua, yaitu membuat hostname dan membuat banner. Kita masuk lagi. Ups, kenapa ini kita tidak terpassword ya? Nah, ini adalah poin ketiga yang harus kita biasakan saat mengkonfigurasi sebuah Cisco router atau Cisco switch. Pada saat kita mau masuk ke dalam konfigurasi, biasakan untuk memproteksi ini dengan password. Kita masuk ke config terminal. Komennya adalah enable password, misalnya Cisco, enter. Sehingga kalau kita keluar, saya coba lagi ya, exit. Kalau kita enable, akan keluar
pertanyaan password. Jauh lebih baik untuk mengamankan perangkat sahabat tablet. Cisco. Komennya gampang kan? Karena sangat straightforward tadi apa? Enable password. Ya, jadi password untuk masuk ke enable. Ini kan perintah enable. Dan setelah mengetikkan enable maka keluar password. Oke. Setelah itu, kita bisa melihat konfigurasi apa saja yang sudah kita simpan di dalam router ini. Komennya adalah show running config. Terlalu panjang, kita bisa persingkat dengan show run. Enter. Sama bukan keluarannya? Nah, di sini kita bisa melihat hostname sudah kita ubah dan ini enable password. Loh, sebentar. Kok kelihatan? Andaikan sahabat tablet melakukan show run, kemudian ada sahabat tablet punya teman yang melihat, otomatis dia akan tahu bahwa, wah ternyata kalau saya masuk ke sini, passwordnya itu pasti Cisco. Oleh sebab itu, untuk menghindari ini, biasakan untuk melakukan enkripsi password. Komennya itu juga simple kok. Service sama di Global Configuration Mode, service password dash encryption. Ketikkan enter. Kemudian kita masukkan lagi atau kita lihat lagi konfigurasinya di show run. Tada, password sudah terenkripsi secara sederhana. Cara kita menghilangkan sebuah komen adalah dengan mengetikkan no. Gampang kan? Contohnya ini ya. Password ini kita mau hilangkan. No enable password. Enter. Kita keluar, kita exit, ini enable, langsung masuk. Berarti kita coba lihat lagi di konfigurasinya, show run, hilang. Jadi gampang ya, untuk menghilangkannya kita cukup ketikkan no. Ada cara kedua yang lebih baik lagi untuk mengenkripsi password enable adalah dengan komen enable sama kayak seperti tadi, secret, spasi Cisco. Kenapa secret? Kita akan lihat di konfigurasinya. Pada saat kita masukkan ke show run, ini sudah dienkripsi dengan hash yang lebih rumit dibandingkan yang tadi. Jadi kita tidak perlu lagi service password encryption, otomatis dia sudah terenkripsi seperti ini. Ini akan sangat membantu untuk memproteksi router sahabat tablet. Jadi biasanya yang kita gunakan bukan enable password, tapi enable secret. Oke? Setelah kita melakukan banyak perubahan-perubahan seperti ini, yang harus sahabat tablet lakukan adalah menyimpan konfigurasinya. Karena kalau tidak disimpan, ingat, message ini atau apa ya, bukan message, pesan apa ya, konfigurasi ini semuanya disimpan di memori, sehingga kalau misalnya ada mati lampu atau sahabat tablet restart, ini semua akan hilang. Nggak percaya? Kita coba ya. Ini adalah bentuk konfigurasi kita. Kita keluar, enter, tuh lihat tuh ada pesannya, terus namanya sudah berubah. Pas kita klik enable ada passwordnya Cisco ya. Kita coba restart saja ya. Kita ketikkan reload, save, no. Kita enter, dia akan melakukan booting. Kita tunggu apa yang kira-kira terjadi. Oke, dan no, dan enter. Semuanya hilang. Ya, jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan itu hilang. Mungkin yang sudah melakukan konfigurasinya panjang-panjang bisa nangis karena harus ngulang lagi dari awal. Jadi jangan lupa untuk menyimpan pekerjaan sahabat tablet. Caranya tuh pas kita ketik enable juga passwordnya juga udah hilang. Yang paling sederhana adalah kita coba buat pembeda dulu ya. Hostname tablet ID. Ya, saya mengubah hostname-nya menjadi tablet ID. Kita ketik show run. Ups, saya lupa kasih tahu. Show run itu biasanya bisa dijalankan hanya di user privilege mode. Saat kita keluar, show run, enter, baru bisa keluar kan.
Ini hostname sudah berubah menjadi tablet ID. Tapi sebenarnya saya tidak sepenuhnya jujur sama sahabat tablet. Di sini pun di Global Configuration Mode kita bisa masuk ke dalam show run, yaitu dengan menambahkan perintah do show run. Ya. Jadi kalau misalkan sahabat tablet tidak mau keluar-keluar sampai ke privilege mode, lebih baik sahabat tablet saat ada di sini ketikkan do show run. Sama aja kan keluarannya. Oke. Oh ya, tadi saya mau menunjukkan ya. Cara menyimpan konfigurasi. Caranya yang direkomendasi oleh Cisco adalah copy running configuration ke startup configuration. Running configuration adalah RAM, memori. Setiap kali switch atau router akan restart, memori itu akan dihapus. Tapi startup configuration itu ada di NVRAM, ada di ibaratnya kayak di hard disknya si router ini. Untuk membedakannya kita lihat kayak gini deh ya. Kita ulang. Show run. Kita sudah lihat hostname-nya berubah. Tetapi kalau kita show start, kok nggak ada apa-apa, kosong. Itu sebabnya pada saat kita nge-reload, dia tidak baca apa-apa. Oleh sebab itu kita harus ketikkan kita mau mengcopy running configuration ke startup configuration. Komen cepatnya seperti ini, copy run start, enter. Kemudian dia akan nanya apakah confirm destination-nya adalah startup, ya, enter lagi. Oke, berarti dia sudah men-save konfigurasi sahabat tablet. Sahabat tablet bisa lihat show run. Oh iya benar, ini sudah berubah. Tapi juga show start. Oh iya sama aja. Sehingga kalau kita mau melakukan reload atau terjadi restart atau mati lampu di mana semuanya perangkat Cisco router sahabat tablet nge-restart, apa yang akan terjadi? Kita lihat, dan nama masih berubah. Nama masih sama. Ya, show start masih sama, ya kan? Gimana caranya menghapus semuanya itu? Right erase. Ini untuk menghapus semuanya. Confirm. Sehingga pada saat kita reload, ya, kita coba lagi. Kita tunggu beberapa saat sampai loadingnya berhasil. Oke, dan semuanya hilang lagi konfigurasinya. Nama tablet ID berubah lagi menjadi router. Oke, saya rasa sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai konfigurasi awal. Quick recap, hari ini kita belajar apa? Membuat hostname. Kita membuat banner message of the day. Kita juga membuat enable secret. Kita juga belajar men-save konfigurasi, copy run start. Sehingga pada saat kita keluar dan run semuanya itu, kita sudah bisa mendapatkan settingan yang aman, enable, dan tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Oke, berikutnya kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita mengkonfigur perangkat router sehingga bisa di remote dari luar. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Semoga sahabat tablet bisa belajar hal yang baru lagi. Apabila sahabat tablet punya pertanyaan, mohon jangan sungkan-sungkan untuk menuliskan komentar di bawah. Tetapi setelah itu, jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe serta aktifkan tombol lonceng supaya sahabat tablet terus terupdate dengan video-video training gratis IT lainnya. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.